Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Trisseto. Pada tahun ajaran baru ini saya mengampu mata pelajaran prakarya. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang materi kerajinan dari bahan lunak. Untuk selanjutnya kalian saksikan video berikut ini. Untuk materi pertama di semester awal kelas 8 ini, yaitu pada bab 1, kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan bahan lunak ialah kerajinan yang menggunakan material bahan yang lebih lentur atau elastis. Biasanya diolah dengan menggunakan cetak atau biasanya dari tekanan-tekanan kekuatan jari atau tangan. Sifat karakter bahan lunak cenderung elastis dan mudah dibentuk. Biasanya terbuat dari bahan-bahan buatan. Beberapa contoh karakter bahan lunak misalnya seperti tanah liat, clay, parafin, dan sabun batang. Untuk tanah liat memiliki dua jenis, yaitu yang pertama adalah tanah liat primer. Tanah liat primer ialah tanah yang dihasilkan dari pelapukan batuan yang disebabkan tenaga endogen, sehingga tidak berpindah tempat dari batuan induknya. Tanah liat primer sifatnya lebih murni daripada tanah liat sekunder, dan memiliki beberapa jenis, yaitu seperti kaolin, bentonin, feldspar, kuarsa, dan dolomit. Ciri-ciri tanah liat primer yaitu warnanya agak keputihan sampai putih kusam, cenderung kasar, tidak plastis, daya leburnya tinggi, dan bersifat agak tahan api. Suhu matangnya sekitar 1300 derajat Celcius hingga 1400 derajat Celcius. Yang kedua yaitu tanah liat sekunder. Tanah liat sekunder merupakan jenis tanah liat hasil pelapukan batuan oleh tenaga eksogen, sehingga mengalami perpindahan tempat yang terpisah jauh dari batuan induknya, kemudian mengendap di satu tempat. Ciri-ciri tanah liat sekunder yaitu kurang murni, cenderung berbutir halus, berwarna krem, abu-abu, coklat, atau kekuningan, dan lebih plastis daripada tanah liat primer. Daya susut lebih besar daripada tanah liat primer. Suhu matangnya antara 1900 derajat hingga 1400 derajat Celcius. Oke, yang kedua yaitu adalah clay. Untuk clay sendiri sebenarnya ini memiliki arti tanah liat. Tapi dalam kerajinan, clay itu diartikan sebagai tanah liat tapi yang sifatnya buatan. Dia biasanya terbuat dari bahan seperti tepung parafin, bubur kertas, polimer ataupun polimer. Adapun beberapa contoh jenis macam clay diantaranya, yang pertama, parafin clay, terbuat dari bahan parafin, bersifat lunak, mudah dibentuk, dan tidak akan mengeras. Yang kedua yaitu plastisin clay, terbuat dari bahan plastisin yang lunak, namun tidak selunak parafin. Yang ketiga ada paper clay, merupakan jenis clay yang terbuat dari bubur kertas. Hasil akhirnya akan mengeras setelah didinginkan. Sentuhan akhir adalah dengan cara dicat. Yang keempat yaitu adalah flour clay. Jenis clay ini terbuat dari adonan tepung, lem, aroma, dan lain-lain. Biasanya berupa tepung tapioka, tepung terigu, tepung roti, atau jenis tepung lainnya. Yang kelima ada jumping clay, merupakan jenis clay yang terbuat dari bahan non-toksik, sehingga lembut dan ringan, yang mudah dibentuk karena bersifat fleksibel, dan akan mengeras dalam 24 jam pada suhu ruangan. Yang keenam ada air dry clay. Jenis clay ini memiliki sifat hampir sama dengan jumping clay, namun memiliki hasil akhir yang lebih padat. Pemrosesan akhirnya dengan cara didingin-dinginkan. Dan yang terakhir yaitu adalah polymer clay, merupakan jenis clay paling baik, relatif mahal harganya, dan masih jarang dijual di Indonesia. Hasil akhir polymer clay adalah dengan cara dikeringkan dengan memakai oven. Lalu yang ketiga adalah parafin. Parafin merupakan salah satu bentuk dari hasil olah minyak bumi. Parafin menjadi bahan dasar dalam pembuatan produk karya kerajinan lilin hias. Bahan ini berbentuk lempeng, namun ada juga yang berbentuk pelet atau butiran.
Parafin memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Titik leburnya 56 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Tidak berwarna, tidak beracun, dalam keadaan cair menyerupai air. Parafin memiliki penyusutan yang rendah, sehingga kurang baik untuk pembuatan lilin cetak. Oleh karena itu, diperlukan bahan tambahan atau adiktif, yaitu stearin. Untuk bahan yang terakhir atau yang keempat, ialah sabun batangan. Sabun batangan atau sabun cuci, atau biasa kita kenal sebagai sabun mandi, adalah salah satu bahan yang bisa diolah sebagai olahan penggunaan bahan media lunak dalam membuat sebuah karya kerajinan. Mungkin di sini tidak akan menggunakan sabun cair karena sabun cair tidak bisa diolah kembali. Maka sabun batangan bisa digunakan karena sifatnya lebih ekonomis dan mudah dijumpai. Oke, selain dari beberapa bahan yang sudah kita ketahui dapat diolah dalam pengolahan bahan media lunak, kita perlu ketahui juga ada beberapa teknik dalam pengolahan bahan lunak. Yang pertama ialah proses pembentukannya. Untuk proses pembentukannya itu sendiri terdapat beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan teknik lilit pilin atau disebut juga coil. Cara pembentukan tangan langsung seperti coil dengan melempengkan atau mempijat jari merupakan teknik pembentukan tanah liat yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Jadi bentuk dengan tangan bisa kita buat sebebas mungkin sesuai dengan apa yang ingin kita buat. Lalu yang kedua ialah teknik cetak. Teknik cetak ada beberapa cara. Yang pertama yaitu teknik cetak yang menghasilkan sekali cetakan dan tidak dapat diperbanyak. Biasanya kita membuat satu cetakan, lalu cetakannya hanya berfungsi sekali pakai. Dan yang kedua, bisa menggunakan bahan cetakan yang bisa digunakan berulang-ulang. Yang berikutnya ialah teknik putar. Teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Biasanya sifat hasil karyanya dengan meja putar berbentuk silindris atau cenderung membulat. Pembentukannya yaitu dengan dipakai oleh pengrajin keramik. Biasanya pengrajin keramik tradisional menggunakan alat putar tangan atau putar kaki. Para pengrajin bekerja di atas alat putar menghasilkan bentuk-bentuk yang sama seperti gentong ataupun guci. Selain daripada membentuk, kita juga bisa menggunakan cara yaitu dengan menganyam. Teknik menganyam digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dengan teknik menganyam ini berasal dari berbagai tumbuhan yang diambil seratnya, seperti rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, serat pohon, pohon pisang, dan eceng gondok. Contoh karya kerajinannya biasanya berbentuk kantung keranjang, tikar, topi, ataupun tas. Yang ketiga ada juga menenun. Teknik menenun pada dasarnya hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan. Untuk anyaman, kita cukup melakukannya dengan tangan atau secara manual dan hampir tanpa menggunakan alat bantu. Sedangkan pada kerajinan menenun, kita menggunakan alat yang disebut lungsin atau pakan. Berikutnya adalah membordir. Ketika memakai pakaian, hal yang perlu diperhatikan selain mempertimbangkan aspek kegunaan dan kenyamanan, perlu juga diperhatikan aspek keindahannya. Salah satu yang dapat ditonjolkan pada pakaian ialah bentuk hiasannya. Selain batik, penerapan motif atau ragam hias pada pakaian yang juga dapat diterapkan ialah dengan menggunakan bordir. Bordir merupakan salah satu hiasan benang pada kain. Istilah lain yang hampir sama dengan bordir adalah sulam. Dan langkah yang terakhir ialah bisa dilakukan dengan mengukir. Teknik mengukir ialah teknik kegiatan menggores, memahat, atau menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Dilihat dari jenisnya, teknik ini cenderung mengolah pada permukaan yang keras, tidak terlihat lunak. Namun pada dasarnya benda yang digunakan ialah bisa menggunakan benda lunak yang sudah dikeraskan.
Contohnya kita bisa menggunakan sabun batangan ataupun lilin. Untuk tugas pertama, coba kalian cari contoh barang-barang yang terbuat dari bahan lunak. Kemudian kalian foto dan kirim ke WA Pak Bayu 085 747 261 837. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.